mulai, kalau ini nggak terlalu lama ya. Iya, Pak. Jadi saya akan meneruskan sistem manajemen perasaan jalan atau PMS ya. PMS sebenarnya itu cukup luas ya, cukup luas. Jadi Indonesia mengerti ini kalau diterapkan di setiap level sebenarnya ya. Ada disebut dengan IRMS, ada BMS, RMS dan URMS ya. RMS berarti Road Management System ya. Depannya itu interurban, ada kabupaten, ada urban ya. Urban itu kota, interurban itu berarti antar kota. Terus kemudian ada disebut tol juga punya gitu. Terus kemudian itu kata saya dengarnya digabung menjadi satu namanya IRMS. Ini double. Jadi Indonesian Integrated Road Management System, jadi terintegrasi dari semua jalan. Jadi fungsi dari manajemen perasaan jalan ini adalah untuk memanage terkait dengan usulan-usulan penanganan jalan, usulan-usulan pembuatan jalan. Jadi satu sistem yang dikelola secara luas seluruh Indonesia, dan itu artinya kalau saya jelaskan di awal dari materi ini itu berjenjang ya, mulai dari yang paling kecil dulu gitu ya, paling kecil, mulai kecil dikumpulkan, kemudian ke level lebih tinggi, kemudian sampai ke pemerintah pusat ya, sampai ke Kementerian Pekerjaan Umum ya, itu baru kemudian ditentukan anggaran seperti apa. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian yang lebih mikro. Kita bagian kemarin pemodelan, kemarin saya sampaikan mengenai model perasaan jalan di dalam PMS ya. Jadi model itu fungsinya adalah untuk memprediksi ya. Jadi biasanya dalam sistem manajemen perasaan jalan ini atau PMS ini, Anda akan diminta untuk menentukan kondisi jalan pada tahun ini dan kondisi jalan 2 tahun ke depan seperti itu. Jadi selalu kita prediksi tahun ini dan 2 tahun ke depan. Tahun depan sama juga jadi misalnya sekarang tahun 2020, berarti Anda memprediksi 2 tahun ke depan, tahun 2021, 2022. Tahun depan Anda hitung untuk tahun 2021, Anda prediksi lagi tahun 2022, 2023. Selalu seperti itu. Karena seperti itu kan terkait masalah penganggaran. Ya. Jadi dari itu kita tahu kira-kira ini tahun ini berapa, tahun depan berapa. Jadi ada persiapan seperti itu. Kalaupun meleset tahun depan, paling nggak akan jauh-jauh dari prediksi tahun ini seperti itu. Oke. Kita belajar prediksi model, jadi kita bicara mengenai bagaimana membangun suatu model, gitu ya, terkait dengan cara kita menentukan atau memprediksi suatu kondisi suatu jalan. Ada 2 cara, itu metode deterministik, metode statistik, metode probabilistik. Deterministik ini merupakan metode yang paling populer ya, paling mudah dan tidak membutuhkan hubungan mekanistik. Mekanistik itu artinya hubungan antara kalau kita bicara mengenai misalnya kita beban dan responnya gitu kan, kita kalau jalan seperti itu. Jadi nggak butuh yang rumit-rumit gitu ya, yang membutuhkan penurunan bersama tertentu. Namun demikian syarat utama dari metode deterministik adalah masalah data. Data itu perlu sangat lengkap ya, makanya data itu perlu dikumpulkan dari tahun ke tahun. Kalau Anda misalnya mau minta data ya, makanya kalau Anda mau minta data lalu lintas ya, ke Bina Marga itu mereka punya tiap tahun. Nah, masalahnya apakah itu data itu benar apa tidak lah, itu yang nomor sekian gitu ya. Tapi data itu ada. Jadi yang memang yang sekarang Indonesia itu kalau misalnya seperti data itu pokoknya penting ada dulu gitu ya. Masalah benar apa enggak itu nanti akan semakin ditingkatkan ya, akurasinya seperti itu. Oke, di metode deterministik ini model yang akan dikembangkan berbasis pada hubungan statistik antara variabel bebas dan tidak bebas atau bebas dan terikat gitu ya. Nah, ini karena tidak hubungan statistik ya, statistik mungkin dapat kemarin jelaskan di di desain penelitian misalnya. Jadi statistik itu kadang-kadang bisa kalau kita betul-betul kita mengidentifikasi data, kita kemudian membentuk sistemnya dengan benar gitu ya, itu akan sangat luar biasa ya. Artinya kita betul-betul saat ini bisa menjadi tool yang membantu kita dalam mengambil keputusan.
Tapi saya cari sebaliknya, apabila kita mengembangkan ini mungkin tanpa dengan baik ya, sistem itu dengan baik, arti statistik itu juga tidak ada artinya sama sekali seharusnya gitu. Dengan statistik, ya saya sudah sampaikan kemarin di materi desain penelitian, ada kemungkinan hubungan satu variabel bebas dan tidak bebas itu tidak ada, mungkin kecil sekali. Makanya saya sampaikan di sini, model ini bisa jadi tidak eksak ya, karena tadi saya sampaikan kita mungkin tidak bisa menentukan seberapa kuat hubungan antar variabel. Untuk menguji seberapa kuat hubungan antar variabel, biasanya di metode itu menggunakan uji statistik ya. Ya, artinya dengan cara kita mengecek kesalahan atau error yang timbul antara data real dan data ini, selalu kita seperti itu. Jadi di model deterministik kita akan ada dua yang kita gunakan dan selalu kita lakukan adalah pertama pengumpulan data real ya, data lapangan. Kedua adalah kita menghitung, memprediksi ya. Nanti kita lihat, kita bandingkan kira-kira errornya berapa persen seperti itu ya. Semakin kecil error berarti semakin baik kita melakukan prediksi terhadap data lapangan. Nah, metode deterministik yang yang akan kita kenal, itu yang kita mungkin sudah biasa adalah metode regresi ya, regresi. Dari ini biasanya memprediksi satu variabel terikat atau tidak bebas. Misalnya kondisi perkerasan, kita bicara mengenai bagaimana kondisi perkerasan, ya diprediksi dari satu atau beberapa variabel bebas ya, misalnya perkerasan lalu lintas ya, perkerasan lalu lintas ini sangat bervariasi ya, lingkungan dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi misalnya seperti ini sama dengan AX1 tambah BX2 tambah XT tambah D. Nah ini bentuknya linear ya, karena bisa juga yang linear juga ada pakai log, pakai power, pakai eksponensial seperti itu ya. Tujuannya apa? Yaitu tadi kita mendapatkan hubungan yang valid gitu ya. Maka kita perlu membentukkan suatu statistik untuk membuktikan bahwa hubungan itu valid seperti itu. Apakah misalnya seperti ini ya, kita bisa punya persamaan seperti ini gitu ya. Boleh, ini adalah variabel bebasnya X1, X2, X3 seperti itu. Dan ini kondisi perkerasan Y-nya gitu. Suatu tempat, misalnya kita di Jawa Tengah gitu ya, kemudian teman-teman di Jawa Barat menggunakan persamaan ini ya, menggunakan A, B, C dan yang sama gitu ya, coefficient regresi yang sama, itu belum tentu pada waktu digunakan di daerah lain metode ini bisa memprediksi kondisi real yang ada di lapangan, karena satu kelemahan metode regresi adalah metode ini tidak bisa dipindah alihkan ya, baik tempat maupun waktu ya. Ini sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau saya boleh bicara sini, regresi itu walaupun kita gunakan untuk prediksi berdasarkan waktu ya, tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi gitu. Jadi sebenarnya metode ini ya sebenarnya agak lemah dalam hal transferable atau pemindahan berdasarkan waktu maupun tempat. Tapi ini merupakan salah satu cara yang mungkin paling banyak digunakan saat ini, metode regresi. Oke. Metode regresi Anda sudah tahu bagaimana kita menentukan seberapa valid metode regresi, yaitu berkorelasi, dan koefisien determinasi ya, R dan R square gitu ya. Biasanya kalau pakai Excel langsung keluar ya, R-nya berapa, R square ada adjusted R square gitu ya. Oke. Tapi mungkin saya juga di samping sudah sampaikan ya, karena korelasi ini bisa jadi antara dua variabel yang sebenarnya tidak jelas asal usulnya, bisa juga memiliki korelasi yang tinggi seperti itu. Ya. Makanya kalau di sini ya kalau kita bicara dua variabel yang sebenarnya saling mengikat, yaitu satu variabel bebas dari kondisi jalan, satu variabel lapangan ya, dari pengukur lapangan dari kondisi jalan, satu lagi variabel prediksi. Itu sebenarnya dua hubungan yang saling mengikat ya, saling erat seharusnya. Sehingga kalau kita katakan hubungannya seharusnya korelasi menjadi tinggi seperti itu. Jadi kalau kita plot seperti ini, ada jadi
R square, ada adjusted R square gitu ya. Ya ini kelihatan bagus gitu ya. Gitu ini. Tapi kita harus cek radial plot, mungkin sudah sampaikan gitu. Itu bagaimana kita melihat tidak hanya dari grafik gitu ya, tapi juga bagaimana selisihnya gitu ya. Jadi radial plot itu adalah merupakan selisih dan kita plotkan terhadap nilai referensi atau garis referensi. Jadi kita plotkan terhadap nilai 0 ya. Karena namanya error berarti makin dekati 0 makin baik. Tidak pandang bulu dia plus atau minus, tapi kalau mendekati 0 berarti dia makin baik. Terus beberapa diizinkan dan menyebar scatter seperti ini. Ini berarti kondisinya menyebar, tidak ada kejelasan ya. Yang penting dia mendekati 0, terus dia, toleransinya yang Anda ambil berapa, misalnya maksimum misalnya 5 ya, 5 gitu ya. Kalau masih 5 berarti masuk semua, berarti oke. Dan dia tidak berpola gitu ya. Nah, beda yang ini dia bentuk rata-rata nilai selisihnya, residualnya ya, antara kita sampaikan di sini selisih antara nilai real lapangan dan nilai hitung gitu ya. Kalau dilihat ternyata kok makin tahun gitu kok makin bentuk pola, dia terus gitu ya. Yang kita nggak mau seperti ini ya. Jadi dari ini kan kita lihat bahwa polanya selalu overestimate ya, karena berada di atas terus gitu ya. Ini berarti bentuk satu pola, dan mungkin ini kalau saya sampaikan tadi kita ambil 5 sebagai toleransi, berarti dia sudah di luar toleransi, dan artinya begitu semakin jauh dia semakin menjadi nilai 0. Jadi tren seperti ini yang kita tidak harapkan, sedangkan yang kita harapkan seperti yang di kiri ini. Nah, ini kan dari gambar gitu. Terus tentukan besar kecilnya selisih antara nilai error lapangan, error dan error prediksi. Kita bisa menggunakan macam-macam bentuk error. Salah satu contoh adalah standard error of estimate SSA gitu ya. Rumusnya seperti ini ya. Tapi juga ada rumus yang lain ya. Ini ada absolute, ada juga ada yang MAP itu absolute, min ya. Nah, nilai ini kalau mendekati 0 gitu berarti data hasil prediksi berarti data aktual. Tapi kita nggak tahu, kalau cuma kita cari gini. Dengan grafik ini kita sebenarnya tahu kita dua hal. Pertama, apakah dia mendekati 0, yang kedua apakah dia polanya jelas scatternya ya, jelas tidak berpola gitu ya. Tapi kalau hanya standard error of estimate seperti ini, kita hanya tahu ya kita tahu hanya nilai plus dan minus gitu ya, plus dan minus. Tapi apakah dia penyebarannya baik gitu ya, tidak berpola segala macam, nggak akan terlihat kecuali kalau Anda nge-plot ke dalam suatu grafik. Jadi bagaimanapun plotting terhadap suatu grafik itu penting karena kita bisa melihat secara jelas mengenai tren ya, walaupun detail terkait dengan nilainya itu nggak kelihatan. Tapi kita tahu ini mengganti 0 gitu. Tapi kalau Anda menggunakan ini, Anda tahu ini presisi akan diberitahu bahwa berapa sih error yang terjadi ya. Jadi dalam bentuk angka numerik seperti itu. Oke, cara kedua membentukkan model adalah metode probabilistik. Jadi metode ini memprediksi suatu rentang nilai dari variabel terikat, ya, di mana persen jalan kita ngambil variabel itu berupa persen jalan, dan persen jalan tersebut yang Anda tahu bahwa persen jalan itu akan selalu berubah kondisinya, ya, berubah kondisinya. Jadi saya sekarang tahun ini misalnya kondisi baik, tahun depan gimana? Dia akan lebih baik atau menjadi akan tetap atau malah menjadi lebih buruk gitu ya. Nah, karena metode probabilistik ini kita menggunakan satu metode Markov ya. Ini Anda sudah ngambil RO belum ini? Yang angkatan 2019 ya. Riset operasi sudah belum? Kata belum ya? Yang 2020 belum, Pak. Ini 2020 ya? Iya, Pak. Oke, berarti nanti Anda ambil RO itu semester depan ya berarti ya? Semester 2. Kalau tadi Mas Adam sudah ngambil itu. Nanti saya akan jelaskan detail mengenai metode Markov ini pada
set operasi ya, tapi ini pakai pengenalan. Jadi metode Markov itu salah satu metode yang digunakan di dalam prediksi ya, kondisi suatu jalan gitu ya. Metode Markov namanya, atau Markov chain, rantai Markov gitu ya. Jadi metode ini menurut metode probabilistik di mana kita sangat tergantung dengan apa yang disebut dengan matrik transisi. Transisi mewakili besarnya perubahan terhadap kondisi-kondisi lain. Jadi bentuk umum dari metode Markov seperti ini. Jadi kondisi awal, kondisi akhir, inilah matrik transisi seperti itu. Ya. Oke. Ya. Apakah selalu bentuknya matriks 3x3? Belum tentu. Misalnya kita punya kondisi, kita mengidentifikasi kondisi itu misalnya punya 4 nilai. Baik, sedang, ringan, berat. Berarti matriksnya akan menjadi matriks 4x4 seperti itu. Ya. Ini kita pakai 3x3. Oke. Nah, contoh ini matriks transisinya. Ya, jadi X0 itu adalah kondisi baik sekarang, Y0 baik kondisi sedang, Z adalah kondisi rusak gitu ya. Kalau 0 itu berarti kondisi sekarang, T itu kondisi mendatang seperti itu. Atau pada periode berikutnya, setelah tahun depan gitu ya. Nah, dari dua nilai itu, dari tiga nilai, dua periode ini dan sebelumnya, kita bisa menentukan nilai dari matriks transisi ini. Jadi contoh, jadi yang kita isi adalah ini A2A2 di sini. A2A2 itu sama dengan A2A2 memperstandai kondisi sedang. Jadi ini kondisi sedang, ini kondisi baik, sedang, buruk. Ya, baik, sedang, buruk. Kita akan menghitung nilai A2A2 ini dengan rumus seperti ini: A tambah B dalam kurung A2A2 sama dengan C. Ya. Dan nilai A21 plus A22 itu sebenarnya 1. Jadi kalau kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan dalam matriks transisi ini, kalau jumlahkan ke arah mendatar horizontal, maka A11 tambah A12 tambah A13 sama dengan 1 harusnya. A21 tambah A22 tambah A23 harus sama dengan 1. A31 tambah A32 tambah A33 sama 1. Tapi kalau ke bawah belum tentu 1. Jadi matriks transisi ini kalau kita ke samping itu sama dengan 1, tapi ke bawah belum tentu 1. Jadi di sini biasanya kita isi kondisinya seperti itu ya. Jadi ini ada 2, itu dihitung dengan persamaan ini. A plus B kali A22 sama dengan C. Di mana A22 itu sama dengan 1 kurang A21. A itu adalah selisih. Jadi A ini sendiri merupakan selisih kondisi baik dalam 2 tahun sebelum terakhir. Anda coba mohon perhatikan di sini 2 tahun terakhir ya. Jadi misalnya kondisi baik itu A gitu ya. Yang kondisi baik itu X ya. Ada X1, X0, X1. Atau misalnya X tahun 2020, X tahun 2019, X tahun 2018. Maka A ini ya, A itu adalah selisih kondisi baik dalam 2 tahun terakhir. Berarti A ini merupakan selisih kondisi baik pada tahun ini dan tahun sebelumnya, tahun 2020 dan tahun 2019. Ya. Selisihnya ya, selisihnya. B itulah kondisi sedang pada 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau B kondisi sedang pada 2 tahun sebelumnya. Jadi dia merupakan nilai Y. Ya, Y tapi 2 tahun berarti pada tahun 2000, Y tahun 2019. B. C adalah kondisi sedang pada tahun terakhir. C ini adalah merupakan sistem pada tahun terakhir atau Y pada tahun ini, Y tahun 2020. Misalkan ini A selisih kondisi baik dalam 2 tahun terakhir, B merupakan kondisi sedang pada 2 tahun terakhir, dan C merupakan kondisi sedang pada tahun terakhir. Kita bisa mencari nilai A22. Ya. Kemudian nilai A33 itu pada saat kondisi sedang, kondisi rusak. Jadi kita hitung ini, gitu ya. Oke. Pada waktu Anda hitung ini, nanti A21 plus A22 itu harus sama dengan 1. Ini 0 ya berarti nilainya. Ya. Kalau Anda menghitung ini, berarti A32 plus A33 harus sama dengan 1. Ya. Gitu ya. A3 plus A3 sama 1. Bagaimana dengan A31 ini 0. Ya. Ini 0. Nanti 1, 0, 0, 0, ini 1. Gitu ya. Ini 0. Jadi A0-nya ada ini. A12, A13, A23, dan A31. Ini nanti semua ada. Ini 1, A1, ini A1 ini 1. Kalau Anda dapat A22, berarti A21 sudah dihitung.
Anda kan menghitung A33, berarti A32 bisa dihitung seperti itu. Ya. A33 dihitung bersama ini dengan D merupakan selisih kondisi sedang dalam 2 tahun terakhir, berarti kondisi apa Y, nilai Y pada tahun 2020 dan 2019, sedangkan E kondisi rusak pada 2 tahun terakhir atau nilai Z pada tahun 2019, ya. Dan F adalah kondisi rusak pada 2 tahun pada tahun terakhir, berarti nilai Z pada tahun ini, gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya contoh seperti ini, misalkan dari tahun 2010 seperti ini, dari tahun 2011 seperti ini, ya. Coba kita hitung. Jadi kita lihat sini ya, A selisih kondisi B dalam 2 tahun terakhir. A adalah apa? Selisih kondisi B dalam 2 tahun terakhir. Itu berarti yang mana? Berarti ini dikurangi ya, apa? Ini mengurangi ini. Jadi nilai ini dikurangi ini, gitu ya, tambah B kali A22. A itu adalah kondisi sedang 2 tahun terakhir, pada tahun sebelumnya. Sedang mana? Ini. Ya. Jadi, tak tulis saja di sini. 16,8 gitu ya. Kurangi berapa? 11,8 ya. Ini titiknya ada isi sendiri nanti. Tambah B. B-nya berapa sini? B-nya berarti sedang tahun terakhir, pada 2 tahun sebelumnya. Berarti sedang, berarti ini. 2010, berarti 81 kali 276. Ini A22, ya. A22 sama dengan C itu sedang pada tahun terakhir, berarti sama dengan 79,4 sekian gitu ya. Apakah bisa hitung ini? Bisa. Ini kan ada ketahui ya, diketahui nanti apa namanya ada tinggal hitung gitu ya, 4 sekian gitu ya. 9,4 dikurangi ini, iya, dibagi 81,27, akan dapat A22. Ini. Oke. Kemudian A21 ini diperoleh dari 1 dikurangi 0,1, maka 0,09. Oke. Terus yang bawahnya A33 itu diperoleh dari 2 nilai sedang ini. Jadi nanti Anda peroleh 9,478 dikurangi 81,276 tambah nilai ini kalikan dengan apa A33 sama dengan 8,808 ya. Ya. Jadi Anda silakan ikuti ya dari rumus ini ya, silakan ikuti. Oke, nah sini yang dapat 0,89. Nah, untuk dapat A32 itulah rumusnya 1 kurang A33 ya gitu ya. Nanti kita dapat materi seperti ini. Gitu. Oke. Sekarang ini kita kalikan kondisi jalan pada tahun 2011 seperti ini. Gitu ya. Kita kalikan dengan materi transisi ini akan Anda dapat berapa? 23, 1, seterusnya ya. Jadi pada tahun 2011 ini tadi ya. 2012 berarti akan dapatkan yang kondisi makin baik adalah 23,19. Kondisi sedang adalah 74, kondisi pro adalah 7,9. Nanti ada kalau tanya kondisi pada tahun 2013. Oh ya, ini nanti kalau 2013 ini kan 2012 ini jadi 2013 ya. 2013 itu nanti taruh sini ya, taruh sini. Kemudian ini matriks ini sama tetap gitu ya, Anda kalikan akan dapat suatu nilai lagi di sini ya. Ini yang berarti tahun 2013. Gitu ya. Jadi matriks itu akan sama terus ya, sama terus kecuali nanti kita update. Kita update, baru kita akan dapat nilai baru seperti itu. Jadi ini 2013 seperti ini gitu ya.
dan seterusnya. Jadi kita kan tahun-tahun bisa seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Apa ada pertanyaan sampai sini? Baik, saya teruskan. Oke, penggunaan model prediksi. Model prediksi tadi saya sampaikan ada dua cara, baik probabilistik atau mekanistik, gitu, deterministik. Ini dikembangkan ada dua kemungkinan penggunanya. Itu pertama, secara umum, biasanya disebut dengan family model atau set spacing model atau model yang sangat khusus dan spesifik ya. Jadi family model umumnya menjadi target pembuatan model atau variabel yang ditemui berdasarkan jalan tinjau adalah cukup besar atau banyak variabel penting. Ini biasanya family model bisa digunakan pada satu jaringan. Jadi variabilitasnya sangat bervariasi gitu ya. Jadi misalnya kita tentukan data lintasnya, data kondisinya sangat bervariasi. Ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai satu segmen, jadi misalnya gini, kita family model itu digunakan untuk jalan satu jaringan seperti itu. Maka dianggap dia mempunyai variabel yang sama, tapi nilainya bervariasi. Saya sampaikan di sini. Jadi kita akan kembangkan family model. Family model biasanya bisa jadi dia variabelnya nggak akan banyak. Kenapa? Karena bisa jadi antar segmen mereka berbeda-beda variabelnya. Makanya untuk family model misalnya variabel cukup sedikit gitu ya, tapi variabilitasnya cukup besar. Kalau specific model itu kebalikannya, perlu variabel yang banyak ya, tapi variabilitasnya atau kemungkinan penggunaannya kecil. Variation model itu kita misalnya mau memprediksi suatu wilayah gitu ya. Jadi kalau kita dari family model kita cek satu jaringan, ternyata dicek loh kok ada satu tempat yang kira-kira kok ini sangat spesifik ini gitu. Kenapa tempatnya selalu rusak terus? Nah itu kita bisa pakai set specific model di situ. Oke. Dan model makanya disebutkan ini cocok ke network base berdasarkan jaringan. Dan mengelompokkan segmen perjalanan berdasarkan memiliki karakteristik perkerasan. Oke, jadi ini kan dikelompokkan dulu ya, jalan turun kaku, artikel lintasnya, besar beban. Contoh, jadi family 1 mewakili perkerasan lentur yang berupa jalan teri. Artinya kan spesifik ini, spesifik. Tapi variabilitas datanya itu sangat besar di sini. Jadi ada family 2 mewakili apa? Perkerasan kaku. Gitu ya. Atau family 2 mewakili perkerasan lentur berupa jalan trayektor dengan lintas sedang. Family 3 jalan lokal, perkerasan lentur merupakan jalan lokal dengan pelintas kecil gitu. Oke, makanya sini sebutkan karena dia network base ya, itu basis, makanya variabelnya cukup sedikit, mungkin 1 atau 2 cukup gitu ya, 1 cukup. Sehingga ini kenapa variabel dikit, karena supaya dia bisa mewakili semua. Saya sampaikan tadi, tidak kadang antar jalan dia bisa mempunyai variabel yang berbeda. Oleh karena itu untuk family model kita perlu menetapkan satu variabel yang berlaku untuk semua. Itu set spacing model ini dapat dibuat bersifat khusus pada satu segmen atau 2 segmen gitu ya. Set spacing model itu biasanya kalau kita melihat bahwa sangat sulit kalau kita memasukkan satu segmen itu yang masuk ke dalam family model. Mungkin dengan kita memasukkan satu segmen ke dalam family model, artinya di sini nanti informasi atau data atau hasil yang diperoleh jadi tidak valid untuk baik untuk segmen itu atau untuk seluruh segmen gitu ya. Seperti ini, jadi misalnya family model semua, tapi ada satu titik yang merupakan dan seluruh besar di situ.
Ya, kita perlu tahu memodelkan satu lokasi ini, set spesifik. Ya. Oke, kemudian, family model A. Jadi tadi saya sampaikan di sini, ini bisa dipakai bersamaan ya, kadang ada file model, ada set spesifik model. Terus kapan bisa diterapkan? Ya. Ini sebagai pertimbangan kapan suatu tempat bisa diterapkan set spesifik dan suatu tempat lebih baik digunakan secara file model. Jadi set spesifik model yaitu paling tidak data kondisi jalan selama tahun tersedia. Ini walaupun sifatnya juga sama ya dengan file model, tapi memang set spesifik model butuh data lebih banyak gitu ya. Makanya 5 tahun harus tersedia. Maka kalau bisa mungkin 10 tahun seperti itu. Data punya standar deviasi kurang dari 1 dan toleransi. Jadi di sini kalau tadi di file model variabilitasnya tinggi gitu ya. Tapi kalau di set spesifik model harus rendah. Ya, dinyatakan data deviasi yang kurang dari toleransi 10%. Ya. Dan apabila digunakan bersama regresi, nah koefisien toleransinya harus lebih besar dari 0,5 misalnya. Ini masuk akal ya. Jadi kalau kita semakin spesifik, ya artinya banyak sama, otomatis nilai regresi akan semakin tinggi. Tapi kalau kita sangat luas variabilitasnya gitu ya, kalau luas, biasanya nilai R-square-nya rendah gitu ya. Bisa sendiri sebenarnya yang paling banyak terkait dengan file model. Kenapa set spesifik model nggak populer? Karena ini butuh data yang besar, dana yang luar biasa, dan orang yang punya kemampuan yang cukup tinggi gitu ya. Makanya kalau di suatu instansi memang harus ada orang yang punya keterampilan untuk meneliti. Makanya ini set spesifik model khusus untuk orang yang meneliti. Sedangkan file model sifatnya adalah rutinitas ya. Jadi kok misalnya Bina Marga mau melakukan survei gitu ya, itu file model pasti. Tapi kalau dia menemukan satu titik kemudian menarik teliti lah, itu baru kita harus set spesifik model seperti itu. Jadi misalnya nggak tapi satu ruas jalan ya, ruas jalan. Jadi cukup panjang ruasnya. Ini kenapa kok ruas jalan ini misalnya rusak? Ya, kenapa ternyata ini tanahnya bergelombang gitu ya. Bergelombang karena pengaruh air, adanya kapan mulai kapan menyusut seperti itu. Ini kan dipakai set spesifik model. Tapi untuk ruas jalannya mungkin akan dipakai file model ya. Seperti itu. Evaluasi desain melakukan jalan berbeda. Ya. Jadi manfaat dari kita melakukan model itu, pertama, ya, suatu file model ini dapat digunakan untuk mengevaluasi desain perkerasan atau masih kondisi kerusakan suatu jalan asal yang tersebut berada dalam satu family, Jadi artinya model ini saya sampaikan tadi karena regresi. Kalau Anda menggunakan metode regresi, berarti di sini hanya bisa diterapkan pada segmen ruas jalan, pada segmen tertentu pada jalan tersebut gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya yang set spesifik itu bisa digunakan untuk seperti analisis forensik. Jadi kalau Anda selama ini mungkin pahamnya forensik itu terkait dengan kedokteran gitu ya, terkait dengan tindak kejahatan seperti itu. Tapi sebenarnya analisis forensik itu juga bisa dilakukan pada jalan gitu ya. Misalnya suatu jalan kondisinya rusak parah, ya, mendekati kondisi gagal. Gitu ya. Nah, kita diminta untuk menentukan faktor apa saja yang menentukan sebenarnya. Nah, ini forensik. Jadi forensik ini sifatnya set spesifik, ya, artinya kan sangat khusus dilakukan pada suatu lokasi, suatu ruas jalan, atau segmen jalan. Sehingga di ruas jalan tersebut biasanya dilakukan secara detail, dari survei kondisi jalan, terus kondisi strukturalnya, kemudian baik dengan mencari rusak tidak merusak, gitu ya, mengambil material, uji tilah dan seterusnya. Gitu. Jadi begitu set spesifik ya. Jadi biasanya jumlah sampelnya bisa jadi lebih banyak ketimbang kita melakukan pengujian model family model. Ya. Family model misalnya FBD gitu ya, atau itu biasanya dilakukan berapa banyak sih? Mungkin 1 per 100 meter. Padahal kalau set spesifik model itu bisa Anda pakai FBD mungkin kerja 10 meter udah dicek semua. Jadi betul-betul sangat detail di situ. Oke. Kemudian ini apa sih?
Analisis forensik dapat digunakan juga untuk menginvestigasi perbedaan kinerja antar perkerasan jalan pada wilayah yang berbeda tapi terapkan peran yang sama. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi ini memang forensik kita perlu data historis ya ke belakang apa yang sudah terjadi gitu. Penanganan apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana hasilnya setelah penanganan dan seterusnya. Analisis forensik. Ini ada contoh, ini saya kemarin keluarkan di soal ujian ya. Satu segmen jalan Pantura tepatnya di Jaya Timur Kendal, Kota Kendal mengalami kejadian banjir di setiap tahun dengan tinggi banjir sekitar 25-30 cm. Kemudian Anda diminta melakukan analisis forensik ya untuk melihat mengapa hal ini bisa terjadi gitu. Artinya kenapa kok bolak-balik tiap tahun itu selalu banjir dengan tinggi 30 cm. Oke. Untuk tahu analisis forensik, apa yang perlu dilakukan adalah melakukan tinjauan atau pengulangan data atau informasi. Ini informasinya secara detail ya, terdapat saluran drainase dengan durasi berbeda antara kiri dan kanan, gitu ya. Ini diperlihatkan berapa lebar salurannya, berapa kapasitasnya, gitu ya, berapa debitnya, mungkin seperti itu ya. Ini berapa curah hujan, gitu ya. Ini sangat detail di sini. Berapa kemiringannya dan seterusnya. Jadi dari informasi ini ada diminta untuk menyimpulkan kenapa kok jalan ini jadi terlalu banjir. Analisis forensik. Oleh datanya sangat ekstensif di lokasi tersebut gitu. Oke. Setelah saya harus ada rekomendasi ya, misalnya apa solusi yang bisa ditawarkan agar kejadian banjir itu tidak terjadi lagi atau bisa diatasi. Ya nanti Anda harus baca ini Mas Babi kenapa gitu ya, kenapa kok bisa banjir gitu. Ini adalah analisis forensik. Oke. Manfaat lain dari pembuatan model prediksi adalah menghitung umur sisa perkerasan. Jadi model perkerasan jalan bisa digunakan untuk menghitung umur sisa. Umur sisa itu biasanya dilihat dari dua hal, yaitu pertama adalah perbandingan antara nilai sekarang existing terhadap nilai kondisi failure atau gagal. Ya, gagal. Kalau di sini disampaikan adalah berada pada minimum service level. Oke. Jadi misalnya kita tahu ini ya garisnya warna hitam solid gitu ya. Atau prediksinya adalah karena bentuknya hitam solid dan arah menurun, maka prediksi dia akan turun terus sampai suatu tahun tersebut. Nah, kapan dia mulai menyentuh sampai minimum service level ya dari suatu tahun tersebut, itulah merupakan umur sisanya ya, remaining life. Jadi dari posisi di sini sampai dengan sini ya berarti ya, sini sampai di sini itu udah berapa tahun. Jadi kita bisa melakukan prediksi seperti itu, ya, dan modelnya. Karena model itu makanya kalau yang kita mau untuk sampai sini harus disertai dengan data yang akurat ya. Tapi data yang akurat kan kita juga kacau gitu. Makanya Anda pernah dengar ada disebut dengan garbage in, garbage out. Data yang ngawur yang Anda proses gunakan akan menghasilkan hasil sampah gitu ya. Jadi hasilnya menjadi kurang baik. Oke. Kemudian ini jenis penanganan nanti akan saya bahas lebih detail lagi di bagian prosedur jalan ya. Jadi jalan umumnya didesain untuk mempunyai umur lain antara 10-20 tahun. Kalau kita mengacu pada Manual Desain Perencanaan Jalan ya tahun 2017, ini sekarang bahkan sudah lebih dari 10-20 tahun. Jadi kalau pesan lentur itu diminta untuk bisa berumur sampai 20 tahun. Sedangkan kaku itu diminta untuk umurnya sampai 40 tahun. Termasuk dalam perkerasan lentur juga adalah lapisan-lapisan di bawah lapisan permukaan. Ya. Itu adalah harus 20 tahun ya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk menentukan 10-20 tahun otomatis kita perlu mendesain suatu perkerasan ya sedemikian rupa sehingga apabila diteliti dia bisa mencapai apa yang diinginkan gitu ya. Oke. Umur lain ini biasanya tercapai ya. Tapi karena ada faktor-faktor lain seperti beban, lintas iklim terusnya itu harus diketahui gitu ya, diketahui. Nah, nanti skenario yang harus Anda ambil itu tergantung dari pertama jenis penanganan apa yang mau dilakukan dan yang paling penting adalah anggaran. Jadi biasanya seperti Jawa Tengah
mungkin di anggaran untuk pelajaran sebesar 20 triliun gitu, 20 miliar gitu ya. Nah, dokumen itu harus sebar supaya bisa digunakan semua jalan. Tapi pada kalau misalnya gini, jalan itu punya biaya penanganan yang berlevel-level ya, beberapa levelnya. Ya, jadi kalau levelnya dia semakin ke arah jas penanganannya makin besar, otomatis kerusakan itu pasti besar seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya itu jalan itu hanya perlu penambalan satu jalan dengan jalan yang memerlukan overlay itu saja, yang overlay butuh dana besar ya. Jadi semakin besar suatu kegiatan penanganan jalan itu semakin mahal seperti itu. Ya. Oke, kalau ini kemudian nanti jalan nanti akan dibahas detail gitu ya. Jadi seharusnya pemeliharaan STO pemeliharaan itu adalah secara korektif, korektif dan preventif. Bedanya korektif dan preventif apa? Korektif itu artinya apabila rusak baru ada perbaiki, itu korektif. Tapi preventif, Anda harus mengupayakan supaya tidak terjadi kerusakan. Nah itu beda ya. Jadi rusak dulu, tangani, atau gimana cara supaya nggak rusak gitu ya. Dan itu merupakan cara yang mungkin ya tidak mudah gitu ya. Bagaimana kita bisa menyediakan anggaran cukup untuk mempertahankan kondisi dalam kondisi mantap. Mana ya gambar. Dengan mengizinkan perlakuan dirusak lah ya, masalah ini. Kenapa ada korektif ini ya? Karena dananya nggak ada. Ya. Kenapa perlu ada mulai korektif? Karena dananya nggak ada. Ya. Artinya kalau dananya nggak ada, kita akan mengizinkan jalan itu akan menjadi lebih rusak. Padahal Anda harus tahu bahwa semakin cepat suatu tangani, biasanya biaya akan semakin murah seperti itu. Jadi kalau dibiarkan rusak rasanya karena nggak ada biaya, otomatis kita akan mengeluarkan biaya lebih banyak nanti pada waktu dia sudah membutuhkan kegiatan rehabilitasi seperti itu. Oke. Untuk jenis penanganan bisa kita sebut preservasi ya. Di preservasi ya. Jadi kita melakukan dana kata preventif, mencegah dan minor. Ya. Jadi kita bahas di materi persatuan preservasi. Preventif adalah jenis penanganan dilakukan untuk menghilangkan kerusakan minor, jadi masih minor ya. Jadi sebelum dia berubah menjadi mayam, saya letak barat jalan itu jangan dibiarkan semakin bertambah karena letak itu kadang-kadang sifatnya enggak statis tapi enggak pasif tapi aktif ya, dia lalu bertambah lebarnya, bertambah besar seperti itu kan. Ya makanya sampai sana kita preventif dulu. Misalnya aspal yang berbentuk halus gitu ya, halus letaknya kita berikan disebut dengan sealing, aspal sealing, atau kita tutup dengan aspal cair sepanjang retak tersebut. Tapi beda kalau misalnya retaknya makin besar lah, itu retaknya beda. Ya. Oke, itu preventif. Kalau korektif adalah kegiatan penanganan yang dilakukan apabila telah terjadi kerusakan. Ini beda ya. Satu dilakukan sebelum ada kerusakan ataupun kerusakan besar minor. Satu lagi lakukan setelah terlihat ada kerusakan keseluruhan gitu. Nah ini contoh, ini preservasi jalan. Ya. Mohon maaf kembali, saya tuh baru pesan udah scan ya. Biasanya kok jadi hitam putih gitu ya. Oke, ini contoh suatu jalan. Ini adalah preventive condition. Ini kondisi baik, good, kondisi jelek, poor. Nah, ini disebut dengan preventive maintenance, yaitu mulai dari titik ini sampai titik ini. Titik sebelum satu saat di mana kegiatan pelanggaran itu sudah menjadi lebih kecil gitu ya. Ini adalah preservasi yang hitam, ini adalah preventive maintenance. Jadi sepanjang ini dari pihak kontraktor harus selalu melakukan kegiatan perbaikan preventif ya, untuk mencegah terjadinya kerusakan. Kalau sudah ada rusak langsung drop seperti itu. Ini adalah merupakan rehabilitasi jadi minor dan mayor. Jadi di
observasi jalan nanti saya jelaskan itu ada kerusakan sebenarnya. Kerusakan itu bahkan bisa merupakan kerusakan kerusakan berupa ya bukan kecara rehabilitasi ya. Di sini bisa walaupun saya minor ya, bukan major. Jadi di sini bisa masuk ke dalam satu jalan yang perlu diperbaiki rehabilitasi minor gitu ya. Tapi kalau dibiarkan dia menjadi parah ya akan menjadi dia bukan major rehabilitation dan reconstruction. Reconstruction itu berarti pertama membongkar dari lapisan paling bawah. Nah, sepanjang ini lakukan data rutin ya. Apa itu rutin ya? Kalau misalnya di Bina Marga rutin itu contohnya misalnya membersihkan bahu gitu ya. Ada lubang itu tutup pakai silen seperti itu kegiatan rutin. Kemudian ini adalah pemilihan jenis penanganan. Jadi sebenarnya ada beberapa metode, tapi ini ada salah satu metode cara penanganannya berdasarkan apa yang disebut dengan desentri atau pohon keputusan seperti itu. Jadi misalnya kita akan melakukan penanganan suatu jalan. Kita cek dulu PCI-nya. PCI-nya itu artinya Famous Consent Index ya, yang bisa sampaikan di materi yang berapa ya? Kedua nggak salah PCI. Ini PCI-nya yang masuk sini harus bisa dari 85 ya. Kalau bisa ada apa? Maaf, di PCI itu ada yang lebih besar, ada yang kecil ke sekarang. Sekarang ditanya, PCI lebih tadi, apakah PCI itu lebih besar 85? Iya. Ya, oke, berarti nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah. Kalau PCI-nya lebih bisa dari 5, tapi apakah bisa dari 70? Nah, ya, ini baru bisa disebar. Kalau ya berarti lari ke kanan. Usia persen berapa? 35. Usia persennya untuk umur persen 3 sampai 5 gitu ya. Nah, ini berapa PCI-nya gitu ya. Kalau nilai PCI-nya bisa dari 75 berarti masih cukup baik. Umur yang kurang dari 15 berarti nggak perlu lakukan penanganan khusus gitu ya. Tapi kalau enggak kita butuh road seal gitu ya. Ini balik lagi dari sini balik ke kerusakan permukaan berupa leveling atau berupa karena beban seperti itu. Nanti terbagi lagi menjadi beberapa jenis penanganan kecil-kecil sampai ditemukan nanti tidak lagi bisa diperkecil lagi gitu ya. Belajar penanganan seperti. Jadi kita lihat, jadi tinggal Anda kalau ini kan saya Anda masukkan program langsung kan enak nih. Jadi saya ditanya berapa sih PCI-nya? Oh, PCI-nya ini. PCI-nya misalnya 75. Oke, 75 sini gitu ya. Nah, sekarang tanya lagi, apakah PC-nya bisa dalam 5 atau kurang 8 atau antara usia 3 sampai 5 lah. Kalau Anda masuk ke PC ini, Anda masuk ke sebelah kiri, tapi kalau usia Anda masuk ke sebelah kanan. Gitu ya. Inilah disebut dengan desentri ataupun keputusan. Oke. Jadi ini dengan ada desentri ini kita sudah tahu. Jadi yang Anda tahu lah di kontraktor itu kan orang-orangnya kadang-kadang pengennya tuh serba praktis gitu ya. Pokoknya apa langsung kerjakan seperti itu. Ini untuk membantu ya. Jadi membantu misalnya nggak perlu ada staff yang terlalu strict di sana, tapi artinya ini saya berikan desentri seperti ini, nanti saya akan menyesuaikan. Kan nanti si tukangnya di lapangan melihat ini misalkan punya si PCI nilainya berapa, dan kita memilih mana yang yes penuh gitu ya. Kalau no nanti mengikuti alur ini sebelah kiri, kalau yes mengikuti area sebelah kanan. Seperti itu. Preservasi jalan merupakan supaya untuk memperpanjang umur suatu persen jalan dengan cara selalu melihara dan dalam kondisi mantap. Jadi selalu melihara kondisi mantap. Artinya sebelum kondisinya jelek, drop harus sekali dipelihara gitu ya. Kalau udah terlambat, otomatis biaya akan mahal. Ya. Contoh misalnya satu kondisi jalan ya, di mana penurunan gitu ya. Sampai sini itu bisa ada dua kemungkinan. Anda mau ke kiri apa lurus ya. Kalau lurus, Anda akan masuk ke penanganan yang lebih besar. Artinya di sini saya contoh rehabilitasi dan mahal. Maka bentuknya ini karung uang gitu. Jadi atau kita preventive maintenance gitu ya. Biasanya lebih murah. Artinya nanti biayanya lebih kecil gitu. Nanti per hari akan berbeda terus seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu.
Saya lanjut ke metode penentuan prioritas penanganan jalan. Jadi kita sudah dapat model-model. Dari model itu seharusnya kita bisa menentukan ya roster mana saja yang akan ditangani gitu ya. Nah, sekarang dengan banyaknya roster tersebut, terus bagaimana kita bisa melakukan penentuan prioritas? Roster mana yang prioritas tinggi, sedang, terendah seperti itu. Ada beberapa jenis metode untuk penentuan prioritas jalan ini, ada yang sederhana sampai yang kompleks gitu ya. Yang pertama ini penyusunan ranking prioritas berdasarkan subjektif atau judgment, berdasarkan sendiri gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Kemudian penyusunan ranking berdasarkan parameter. Parameternya apa? Macam-macam. Bisa berarti keamanan, IP atau lanjutan, deflection gitu ya. Ini sudah lebih baik karena sifatnya objektif. Kalau tadi kan judgment berarti subjektif ya. Kalau misalnya parameter pelayanan berarti sifatnya sudah objektif. Gitu. Kemudian penyusunan ranking berdasarkan parameter dengan menggunakan bisnis ekonomi. Ini lagi. Ini mudah melakukan perbandingan karena kita kalau misalnya tingkat pelayanan lanjutan sifatnya adalah lokal seperti itu ya. Kalau desain ekonomi adalah larinya ke berdasarkan prediksi ke depan. Ya. Jadi Anda misalnya gini, Anda sudah pernah belajar mengenai ekonomi teknik seperti itu ya. Teknik itu ada proses peramalan ya, menggunakan atau prediksi ya, menggunakan instrumen ekonomi seperti itu untuk menentukan apa suatu pilihan itu lebih layak daripada pilihan yang lain gitu ya. Nah, sekarang 3 yang pertama ini baru bisa ranking ya. Ranking. 3 terakhir ini sudah tidak hanya bisa ranking tapi juga melakukan optimasi. Optimasi itu berarti adalah ada suatu constraint, ada suatu batasan. Misalnya terkait dengan masalah batasan anggaran. Nah, sekarang kalau nyusun prioritas oke, gitu ya, prioritas oke, nyusun ranking oke, tapi pada latihan nyusun misalnya gini, kalau nyusun prioritas berarti seharusnya jalan yang di tali rehabilitasi overlay itu prioritas pertama semua gitu ya. Sedangkan jalan yang hanya patching penutupan dengan lubang dengan campuran beraspal itu mungkin menjadi prioritas rendah. Tapi kalau kita sudah terapkan terkait dengan anggaran, nah kita bisa lihat kalau kita pakai anggaran, anggaran sebagai constraint, kita lihat bahwa jadi apa yang kita prioritaskan pertama tadi itu nggak akan jalan. Artinya, misalnya dengan prioritas misalnya 100 M gitu ya, kita punya jalan misalnya 100 jalan. Oke, dengan 100 M, kalau kita mau menggunakan prioritas ini, otomatis yang tangannya hanya yang jalan-jalan yang bukan rehabilitasi. Dan jalan-jalan itu lebih sedikit jumlahnya. Kenapa? Karena rehabilitasi butuh biaya yang lebih besar. Ya. Atau kita misalnya lebih mengutamakan yang yang sebenarnya perangannya rendah gitu ya. Saya tadi terkait dengan pelan rutin seperti itu ya. Itu mungkin misalkan dapat lebih banyak harus cari tangani ya. Tapi nggak fokus seperti itu. Oke. Beda dengan metode heuristik dan metode programming. Jadi ini kalau di atas pendekatan tahunan ya, tahun per tahun ya, kita bahas detail. Yang 2 ini udah berdasarkan pendekatan matematis gitu ya, matematis. Jadi metode penentuan prioritas jalan itu yang 3 pertama ini betul-betul mengenai prioritas, dan 3 yang terakhir itu sudah dihubungkan, dikaitkan dengan metode optimasi ya. Jadi karena sudah ada constraint atau anggaran dipakai sebagai batasan untuk menentukan prioritas. Ya. Jadi kalau yang 3 pertama, misalnya prioritas ya berdasarkan tadi, yang rusak paling besar itu yang prioritas. Tapi yang 3 terakhir tidak hanya berdasarkan prioritas tapi anggaran tersedia. Ya. Karena mungkin kalau misalnya ada kita mengutamakan yang harus direhabilitasi gitu ya, habis datanya, habis dana anggaran habis ya. Kita nggak sempat ngapain lagi. Padahal tadi saya sampaikan, kalau kita menunda ya penanganan pada jalan yang mungkin segar gitu ya, masih sebelum banyak kerusakan, otomatis dana itu udah kepakai semua gitu ya. Yang lain gimana, nggak kebagian gitu ya.
Sekarang subjektif, menurut cara termudah dalam menentukan prioritas, namun keakuratan dan lemah. Jadi judgment ya. Seperti saya dulu pernah bekerja di satu konsultan dari Bappenas dulu ya. Sudah lama sekali tahun 2000-an, setelah saya lulus 2 dulu waktu itu. Yaitu saya melakukan kegiatan monitoring jalan di daerah Lampung sana. Jadi saya melakukan kegiatan pemprioritasan, penyusunan program, penyusunan ranking prioritas ini jalan per jalan ya. Jalan tangani gitu ya, kemudian kerusakannya seperti apa, prioritasnya seperti apa, seperti itu. Nah, dari situ kadang-kadang bagi kita sudah selesai, kita urutkan, kita dapat disebut long list ya, daftar panjang. Daftar panjang itu kemudian kita ajukan ke Dewan, DPR. Ya. DPR paling bawah, levelnya DPR. Terserah ya, DPR kota ya, kota, kemudian sampai yang pusat seperti itu. Mungkin pada waktu awal kita menentukan long list, daftar panjang, itu mungkin ada banyak jalan gitu ya. Tapi begitu kita udah shortlist, daftar pendek, kita mungkin akan menemukan satu jalan yang mungkin daftar panjang itu nggak ada, tapi muncul daftar pendek. Nah, kok bisa? Nah, itu tadi subjektif. Saya pernah waktu itu pernah menemukan saya lupa. Project berupa overlay atau apa semacam itu pada perumahan gubernur gitu. Kalau dipikir-pikir, perumahan gubernur itu padahal ya jaraknya nggak terlalu jauh, tapi mungkin berangkat inilah ya telah sesuatu wilayah gitu. Jadi kalau orang datang masih langsung ke kantor gubernurnya. Jadi itu perlu di overlay gitu ya. Padahal kalau untuk overlay itu biayanya, padahal kita pada waktu saya menganggarkan itu tidak ada dalam daftar yang diusulkan, tapi itu muncul pas sampai di DPR muncul. Nah, itu partai politis seperti itu. Jadi sini sebutnya kekuratannya dan sifat kandungan lemah. Sebenarnya prioritas judgment, kalau kita bangun judgment, satu alasan kenapa nggak pakai judgment, karena kita nggak punya data gitu ya, kita pakai judgment aja. Biasanya kondisi keseluruhan dari tahap segmen atau formalitas ya. Ranking dilakukan di basis. Jadi tahun per tahun, tidak multi years ya. Kalau model kita bisa multi years, tapi kalau subjektif atau hanya judgment itu saja hanya tahun per tahun. Jadi tahun depan itu penentuan prioritasnya bukan berdasarkan apa yang kita ambil tahun sekarang gitu ya. 2 tahun lagi itu bukan berarti tahun yang diusulkan untuk ditangani itu asal dari jalan-jalan yang ada di tahun depan seperti itu. Ya. Jadi sifatnya tidak cost efektif ya. Jadi artinya tadi itu judgment subjektif ya, tadi saya sampaikan ini harus membangun di depan rumah gubernur gitu. Itu nggak cost efektif ya. Jadi biayanya mahal gitu, tapi yang kemudian nyatangani menjadi sedikit. Berdasarkan parameter kondisi jalan. Kalau metode ini sudah menggunakan opini dari para pakar untuk mengembangkan suatu indeks prioritas pengembangan jalan. Jadi di sini nanti kita perlu menanyakan ke para pakar ya. Artinya kalau kita memang tidak mampu, silakan menggunakan pendapat pakar untuk menyusun prioritasnya. Oke. Dalam metode ini biasanya tentukan dulu parameter apa yang digunakan untuk menilai prioritas. Jadi di awal ditentukan. Ya. Jadi misalnya kita punya 100 ruas jalan. Untuk menentukan rankingnya kita sepakati dulu nih terkait dengan parameter yang kita gunakan gitu ya. Setelah kita sepakati baru kemudian kita melakukan prioritas gitu ya. Oke, untuk beberapa contoh itu ya penentuan berdasarkan metode parameter ini bisa jadi misalnya contoh tadi suatu jalan kita mau nilai kondisinya gitu ya, atau rankingnya gitu. Kita punya beberapa parameter, misalnya parameter lalu lintas, kemudian parameter ekonomi, terus dan parameter lain. Nah, sekarang kita sudah punya parameter tersebut, mana parameter yang paling dominan, gitu ya. Makanya di sini kalau Anda ajak, kita nggak punya sistem untuk menilai itu ya sudah, berarti dianggap bahwa setiap parameter tersebut sifatnya sama. Tapi kalau kita menggunakan satu metode seperti AHP, analytical proses, kita menentukan bobot. Ya, jadi kita menanyakan ke para ahli, ya kira-kira dari semua coefficient yang ada itu, kira-kira akan lebih cepat gitu ya, mana gitu ya. Artinya pada yang bobotnya paling besar gitu yang mana gitu ya. Jadi artinya sini
oh ini kerusakan jalan berarti dia punya beban besar. Oh, berarti dia pada waktu ngitung, kalau jalan yang lebih cepat, lebih banyak rusak atau cepat lebih banyak rusak, berarti dia harusnya diprioritaskan. Sedangkan jalan yang mungkin nggak banyak kerusakan nggak diprioritaskan gitu ya. Nah, itu akan menjadi apa namanya kelemahan lain. Misalnya gini, atau jalan yang selalu ada lalu lintas selalu diprioritaskan. Berarti jalan-jalan yang sedikit berarti jadi prioritas terakhir ya, seperti itu. Dan itu akan menjadikan jalan-jalan tersebut nggak akan pernah tersentuh. Kenapa? Karena jalan tersebut jangan dilewati lalu lintas, sehingga kapanpun mesti pada waktu setiap tahun dilakukan survei lalu lintas, survei kondisi jalan, dan kemudian melakukan penyusunan ranking, itu diperoleh bahwa apa namanya jalan tersebut ternyata apa namanya masih belum rusak gitu ya, karena mungkin lewat mas sepeda gitu ya. Tapi beda kalau jalannya yang lewat truk langsung pasti tiap tahun jebol gitu ya. Tapi kalau jalan tersebut hanya lewati truk, lewati sepeda motor gitu ya, nggak akan pernah ditangani gitu ya, karena nggak akan pernah rusak. Nah, jadi memang ada plus minusnya. Bentar, saya pasang dulu mic. Jelas. Oke, semoga lebih jelas sekarang suara saya. Oke, kemudian ini saya sampaikan di sini karena dia tidak memberikan format karena kita ini bukan sistem optimasi ya, hanya kita rankingan, maka tidak ada informasi jelas mengenai anggaran gitu ya. Anggaran. Jadi artinya kalau sudah ditentukan seperti itu, nanti itu bagaimana? Apakah yang paling tinggi prioritasnya itu berdasarkan AHP ini akan lebih diprioritaskan? Ya, ya, tapi apakah itu kemudian setelah masuk ke DPR akan menjadi diprioritaskan? Belum tentu, karena anggaran itu ada di DPR gitu ya. Contoh seperti ini ya. Jadi ranking bisa kita sepakati dulu parameter yang akan kita gunakan untuk penyusunan prioritas ya. Prioritas nilai IRI ya. International Index, ini A dan B dan C. Ada nilai PCI. ABC ini merupakan koefisien dari masing-masing parameter, di mana ABC ini ditentukan berdasarkan kuesioner dari yang disebarluaskan para pakar. Jadi yang menentukan bobot ABC itu bukan 9 orang, tapi para pakar yang memang sudah kompeten di bidangnya seperti itu. Oke, sekarang penyusunan ranking berdasarkan analisis ekonomi. Ya, kalau tadi analisis secara teknis, ini secara ekonomi. Jadi kalau ekonomi ini bersifat cost efektif dasar penanganan jalan. Artinya gini tadi, saya sudah sebutkan jalan yang rusak gitu ya, tapi tidak bernilai ekonomi, ngapain dibangun, ditangani ya. Sedangkan jalan yang dia bernilai ekonomi, artinya karena misalnya ini jalan nasional ya, otomatis menghubungkan wilayah ya. Jadi kalau jalan ini merusak, kemudian terjadi kemacetan, maka dari kerugian ekonomi cukup besar. Ya, jadi jalan seperti itu selalu ditangani ya, tangani. Kalau dilihat bagaimana jalan tersebut berkontribusi terhadap ekonomi, makin besar kontribusinya berarti harus banyak berarti nilai PCR, NPV-nya juga makin baik gitu ya. Jadi kalau nilai PCR-nya benefit cost ratio ya lebih besar dari 100, semakin besar dari 1, otomatis berarti ini cost efektif nih, harus ditangani. Tapi kalau satu jalan ternyata kok nggak berdampak, ya berarti PCR NPV-nya juga kecil, berarti nggak akan ditangani. Di sini juga sama, belum ada lakukan optimasi anggaran ya, karena memang anggaran tidak ada di sini. Oke, nah, sekarang kita baru bicara optimasi ya. Tadi kan prioritas rankingan. Kita bicara optimasi berdasarkan peringkat tahunan atau year to year basis. Untuk analisis tahunan atau single year analisis, proses pemilihan jenis penanganan setiap tahun dilakukan secara terpisah dengan tahun sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi kita tahun ini nggak berhubungan dengan tahun kemarin ya, dan mungkin nggak berhubungan dengan tahun akan datang. Kenapa seperti itu? Karena dari anggaran. Anggaran itu dari mana? Bisa dari pajak. Pajak tahun ini pasti berbeda dengan tahun lalu, gitu ya. Ada hubungannya, gitu ya. Nah, mungkin kita sampaikan tahun kemarin daerah ini dapat 15 M. Tahun ini itu dapat 15 M. Belum tentu, gitu ya. Nah, biasanya gini, tahun lalu dapat 15 M, tahun ini menjadi 12 M, gitu ya. Ada penurunan, gitu ya.
Nanti kita optimalkan. 12M bisa nggak seluruh jalan tertangani gitu ya. Nah, ini memang menjadi challenge tantangan gitu ya. Oke. Apabila ada kebutuhan lain yang belum terdanai, maka roster tersebut dapat dilakukan berikutnya. Jadi begini, kalau misalnya terjadi penurunan, karena kita ngomongnya year-to-year basis ya, berdasarkan pada tahun-tahun yang sedang berjalan, saya berdasarkan anggaran yang turun, ternyata kita menggunakan 15M, tapi keluarnya 12M, berarti ada jalan yang tidak tertangani, nggak apa-apa. Jalan tersebut nanti kita usulkan untuk diluncurkan atau ditangani tahun depan. Tapi itu kembali lagi seperti di awal. Ya, seberapa cost efektifkah suatu jalan tersebut gitu ya. Jadi kalau dia nggak efektif, otomatis ya mungkin nggak tahun depan, tapi 2 tahun lagi. Tapi kalau dia masih efektif, ya berarti tahun depan harus ditangani. Ya, seperti itu. Metode analisis tahunan ini tidak mungkin untuk digunakan menganalisis strategi penanganan yang melibatkan penanganan multi tahun secara jaringan. Ya, saya sampaikan tadi ini sangat terpisah year to year, ya year to year, dan tidak mungkin digunakan untuk secara jaringan network level. Berarti lebih ke project level ya, hari ke project level. Year to year basis ya. Kita tahun ini ya. Ini tahun pertama, ini kebutuhan tahun pertama, ini analisis tahun pertama, dan program tahun pertama. Jadi dari kebutuhannya apa, dan analisis yang dibutuhkan apa, dan inilah program tahun pertama. Ini ada constraint, berarti sini ya, analisis constraint. Jadi misalnya ini ada yang tidak tertangani, ya. Jadi unvalid needs yang kemudian terbayarkan, kita akan lari ke tahun kedua di sini. Otomatis ini akan terbebani, ya. Lebih terbalik lagi, misalnya tahun depan itu, tahun kedua itu, padannya turun, wah itu berarti akan numpuk lagi. Ya. Kalau single year, ya ini single year ya, single year basis. Kalau yang multi year itu enaknya dia bisa kita bisa cek butuhnya berapa, ya. Kemudian ini prediksi, ya. Kemudian kita bisa pecah. Misalnya, dananya misalnya dapatnya 100M, gitu ya. M. Dari pecah tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, gitu ya. Nah ini ya, bagusnya ini daripada yang ini adalah kalau ini dengan multi analisis kita bisa mengecek tahun pertama itu jatahnya jalan ini, tahun kedua jatahnya jalan ini, tahun ketiga jatahnya jalan ini, seperti itu ya. Bagaimana kita menentukan jalan itu penentuan itu? Kita lihat dulu kondisinya dan bagaimana perkiraan terkait kerusakannya. Misalnya kita lihat mungkin dari nilai kondisi suatu jalan tersebut mungkin 5 tahun terakhir. Nanti setelah 5 tahun mungkin akan terlalu banyak terjadi kerusakan ya. Oke, makanya ditempatkan tahun ketiga. Tapi misalnya desain yang baru setahun sudah cepat rusak, itu akan ditempatkan pada tahun tangan ya, seperti itu. Ya, makanya disebut multi-year analysis gitu. Oke. Tadi berdasarkan data heuristik. Jadi data heuristik adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak menekankan pada pembuktian apakah solusi dapatkanlah benar, tapi diberikan pada kerja mutasi melalui proses iterasi atau simplifikasi. Jadi di sini kalau bisa saya lihat di sini, jadi pendekatan heuristik ini adalah suatu pendekatan menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal ini adalah permasalahan optimasi anggaran gitu ya. Yang dilakukan secara iterasi. Jadi proses itu penanganan itu tidak selalu. Jadi ada proses simulasi di sini. Satu pendekatan heuristik pada penentuan prioritas penanganan dengan cara incremental BCR, cost ratio. Oke, jadi di sini dengan cara heuristik ini kita bisa membandingkan. Jadi kalau misalnya kita punya anggaran 100M tadi misalnya gitu, kita lakukan simulasi misalnya atau penentuannya seperti ini kita hasil pertama. Hasil kedua, kita misalnya ubah sedikit atau ubah banyak. Penanganan seperti ini. Kalau misalnya 93 seperti apa lagi? Kita bisa bandingkan. Gitu ya. Kita bandingkan untuk mendapatkan mana yang terbaik berdasarkan nilai PCR-nya. Oke. Sederhana, incremental benefit cost analysis adalah mengevaluasi apakah
penambahan benefit tersebut akan dapat diperoleh setiap peningkatan incremental secara dari investasi. Jadi di sini kita lihat apakah dengan adanya peningkatan investasi ya, misalnya ada peliharaan jalan, dia akan memberikan tambahan yang signifikan nggak terhadap analisis benefit cost ya. Jadi kalau dia tantangannya ternyata menunjukkan signifikan, berarti ini lebih baik, berarti ini contoh yang baik. Tapi kalau setelah dilakukan simulasi, ternyata hasil simulasinya dia tidak banyak berubah gitu, berarti ini bukan itu harusnya dicari. Ini pendekatan heuristik. Oke, yang terakhir pendekatan menggunakan mathematical programming. Ini lebih kompleks lagi ya. Jadi metode ini merupakan metode paling kompleks yang akan menentukan secara efisien alokasi sumber daya sehingga dapat mengoptimalkan baik secara minimal atau maksimal konsep perkerasan dan secara jaringan. Oke. Jadi kita nanti akan bicara, nanti ini akan banyak Anda temui di operasi ya. Kita akan mengoptimalkan menggunakan mathematical programming. Jadi Anda akan dapat bagaimana cara kita mengoptimalkan tujuan itu sebagai objective function. Kemudian kita akan punya sebagai constraint ya, merupakan apa yang kita miliki ya. Jadi ada batasan constraint juga, kita punya tujuan. Dengan segala keterbatasan yang ada, bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber daya existing sehingga kita mencapai tujuan secara optimal. Untuk berbagai teknik optimasi dengan tujuan mencari solusi optimum dengan biaya function dan prestasi tersedia. Contohnya adalah linear programming, LP, genetic algorithm, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, ini optimasi dengan menggunakan mathematical programming, linear programming seperti ini. Ya, jadi Anda akan diminta untuk apa sih tujuannya, ya, tujuannya apa sih, objek fungsinya apa, targetnya apa. Ya, biasanya ini objek fungsi ada dua, bisa minimize, bisa maximize. Tapi kalau misalnya jalan, berarti lebih ke arah maximize ya, maximize. Jadi kalau maximize biasanya selalu ada keuntungan ya. Tapi kalau kita bicaranya biaya, kita bicara minimize gitu ya. Seperti itu. Semoga itu bisa dibaca. Misalnya X itu segmen ya, segmennya, B itu nilainya berapa gitu ya. Jadi kalau saya tadi sampaikan investasi harusnya harus ada benefit ya. Kalau nggak ada benefit ya berarti sebenarnya nggak perlu investasi sana gitu. D ya penggunaan oke. Nanti Anda silakan baca gitu ya di sini. Contoh seperti ini. Visual region wilayah yang layak gitu. Ini nanti Anda akan detail banyak, saya akan bahas ini di materi riset operasi ya. Jadi ini contoh, ini ada tiga tiga solusi, warna merah, hijau, dan oranye. Ya, ini akan berpotongan gitu ya. Jadi warna biru ini merupakan area dengan solusi yang optimum ya, optimum. Lalu seberapa optimum dia, nah itu perlu dicari di titik-titik persinggungan antara ini contohnya di sini satu, persinggungan antara yang hijau dan oranye di sini dua, persinggungan antara yang hijau dengan merah di sini tiga, dan persinggungan daerah ini dengan sumbu X dengan garis warna merah yang keempat. Ada tempat titik gitu dicek. Yang mana yang berikan nilai benefit cost ratio yang terbesar atau terbaik gitu ya di situ. Ada juga menggunakan optimasi sebagai genetic algorithm. Jadi GA merupakan salah satu prosedur metode ya yang diambil dari ilmu biologi ya, genetika gitu ya. Jadi kita belajar bagaimana genetika kita, gen-gen kita itu terbentuk ya. Jadi akan mencari sesuatu yang sifatnya positif, makin baik gitu ya. Di prosedur GA atau GA adalah pertama untuk suatu populasi individual dan acak. Jadi sifatnya tidak keadaan acak. Mengevaluasi kecocokan setiap individu dengan hasil yang diinginkan. Ya, jadi standar evaluasi jadi satu tempat. Kemudian mengevaluasi kecocokan individu dengan hasil yang diinginkan. Jadi kita punya target seperti apa, kita cek setiap individu, mana yang paling baik seperti itu. Kemudian milih individu dengan contoh tertinggi, misalnya ini kita ada 1000 individu, kita cek ya. Oh ternyata dapat yang sesuai dari 1000 ke 200 individu. Oke. Kita kemudian pilih
individu dengan kecepatan yang tertinggi. Misalnya kita pilih individu mampu individu dengan kecepatan tertinggi seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu 50 dapat individu dengan kecepatan tertinggi, kita lakukan operasi, ya, reproduksi dengan cara melakukan bisa mutasi atau persilangan crossover, ya. Nah, seperti ini. Contoh misalnya setelah crossover ini akan diulang terus sampai kita dapat hasil yang terbaik. Jadi seperti ini. Ini contoh operasi di algoritma mutasi seperti ini, misalnya 01 dari ini satu semua akan jadi 0 dan 1. Kalau yang persilangan crossover misalnya gini ABCD kita tukar. CD-nya kecil ke atas, CD-nya besar ke bawah, jadi seperti ini. Ya. Kalau Anda belajar gramatikal algorithm, di bagian mana ya? Ini sebetulnya alele ya, satu bagian, satu rantai genetik ini sebut alele masing-masing. Ini alele mana yang berapa banyak alele yang harus dipotong gitu ya? Ada misalnya yang nyatakan cukup 1, dari misalnya 10 1 cukup dipotong, ditukar. Ini bisa jadi ABCD besar semua, D-nya kecil ke atas, sedangkan ini ABC kecil semua, yang D besar ke bawah, bisa seperti itu. Kalau sebaliknya ya, ini kan tengah-tengah tadi, ini tengah, Anda potong sini, ya, Anda tukar gitu. Kalau tadi saya sampaikan terakhir, Anda potong di sini, berarti ditukar. Gitu. Ini adalah prosedurnya, ya. Ini kebetulan sambil dari satu penelitian saya yang menggunakan GA gitu ya, dalam menentukan modul satu lapisan. Ya, jadi ini adalah ini 1, 2, 3, 4, 5 itu ada menurut ini ya, bentuk suatu populasi individu dengan keadaan acak seperti ini, yang akan bentuk individu yang dengan kondisi acak. Gitu. Kemudian dari sini 2, 3 ini adalah yang evaluasi kecocokan. Ya, kita cek dari semua ini, dari semua yang kita punya, kita bandingkan dengan apa yang kita punya. Jadi misalnya gini, kalau kita bicara PMS ya, kita bicara mungkin data data laman dan data prediksi. Ya. Data laman kita punya, data prediksi kita punya. Data prediksi kita buat acak sebanyak-banyaknya, gitu, 1000 saya sampai tadi. Ya, Anda kemudian bandingkan dengan data data lapangan ya. Kita cari yang terbaik. Ya, dari 1000 kita ambil 100. Dan kemudian kita lakukan ini seperti ini, kita tukar-tukar gitu ya. Tukar ya antar data tersebut, kemudian kita running lagi untuk mendapatkan gen yang memberikan akurasi yang terbaik antara data lapangan dan data prediksi. Ya. Nah, setelah kita ada terbaik, ya, itulah kita urutkan lagi ya, sampai 1000, ya, kita bikin sampai 1000, kita ambil 100 terbaik lagi seperti itu. Jadi terus menerus ya. Jadi evaluasinya terus menerus. Jadi dari sini populasi secara acak, melakukan evaluasi, individu yang tertinggi, reproduksi ya. Setelah itu selesai, balik lagi ke 1. Ya, untuk satu populasi individu, acak lagi dan seterusnya. Sampai kita perlu menentukan satu nilai batas, satu nilai disebut dengan stopping kriteria gitu ya. Suatu nilai akan memberhentikan proses ini. Ya, jadi kan kalau proses ini nggak diberhentikan seperti itu, dia akan putar terus ya sampai banyak sekali seperti itu. Ini contoh yang keluar seperti di soal ujian saya pernah buka seperti ini. Ini adalah kondisi 500 jalan pada tahun 2017 ya, baik sedang, rusak dan seterusnya. Ya. Saya mau menentukan prioritas jalan dan optimasi jalan. Ya. Dari sini formulasikan penentuan prioritas dengan dari prioritas tersebut ya ABCD dengan menggunakan algoritma genetik. Ya, ini berarti perlu Anda membuat seperti ini tadi, genetik seperti ini, di mana ini beberapa beberapa syarat ya, seperti syarat. Contohnya ada benar rutin dan dari sini kan tentukan dulu apa sih akan dijadikan variabel gitu ya, gitu ya. Misalnya variabel kondisi ya, atau kondisi berapa yang baik, berapa sedang, berapa rusak. Oke, dari sini harus dilihat untuk jalan, misalnya jalan dengan kerusak sedang dan membutuhkan pemeliharaan rutin, yang rusak pemeliharaan peningkatan ya. Nanti kita akan hitung berbagai kemungkinan yang mungkin sehingga kita bisa mendefinisikan satu parameter, satu persamaan ya,
yang akan digunakan untuk melakukan penentuan mana genotype atau gen yang paling baik seperti itu. Itu soal banyak ruas jalan seperti itu mungkin bisa digunakan. Oke. Nah, nanti di sini selain dengan dengan theoretical algorithm juga bisa dilakukan dengan linear programming. Tapi yang saya ingat linear programming itu punya kelemahan gitu ya. Kelemahannya adalah dia tidak mungkin dilakukan dengan data yang dengan parameter banyak sekali. Jadi kalau misalnya 4 itu sudah lumayan, udah mulai susah ya. 5. Jadi genetik algorithm itu bisa sampai ratusan parameternya bisa digunakan untuk menghitung. Makanya ini sangat-sangat fleksibel. Oke. Kayak gitu dari saya kira-kira untuk sore hari ini. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Mohon izin, Pak. Ya. Materinya di-share, Pak, ya, biar bisa baca-baca lagi, Pak. Woi, jelas toh. Masa nggak di-share? Ada pertanyaan? Ya. Saya belum absen, Pak. Oh, sudah diabsenkan, tenang aja. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Bagus. Oh, iya. Terima kasih, Pak Bagus. Sayangnya kalau Anda nggak absen, nggak bisa ikut ujian, Mas. Makanya saya tahu, gitu. Saya absenkan, gitu. Masa Anda bolak-balik ulangan lucu, gitu ya. Anda kan katanya harus mau selesai kapan, Mas Adam? April katanya ya? Iya, Pak. Wah, iya mana? Nah, makanya. Oke, nanti saya share ya di materinya. Kalau lancar, Pak. Amin, amin. Loh, dengan saya masih ada ya? Mas Adam? Iya, Pak. Anda bimbing siapa? Bu Ismi dan Pak Bambang Rianto, Pak. Oh, bukan saya tahu ya, berarti lancar lah, aman. Tenang Mas Badul ya. Yang dengan sana insya Allah lancar lah pokoknya. Aman, Pak. Nggih. Baik-baik, mungkin ini yang dari saya pertanyaan. Tadi yang teman-teman, karena ternyata tadi saya waktu Mas Baru dan teman-teman ada yang belum datang, nanti mungkin monggo nanti setelah diskusi ya, karena ternyata itu baru 5 kali. Yang pertama lu di skip sama Prof Muji, jadi harus mengganti ya. Jadi masih ada, atau ini sebenarnya minggu ini dan minggu depan terakhir, tapi ternyata ada 2 kali, nanti monggo silahkan waktunya kapan. Ini bisa disepakati seperti itu. Baik, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak dan selamat sore. Selamat sore semua.